Beragam sorotan dihadirkan di Harian Kompas yang terbit hari ini Kamis 25 Januari 2024. Kita lihat terlebih dahulu di halaman muka. Di sini dibuat beragam judul dan saya ke berita foto terlebih dahulu yang menyita perhatian saya perbesar untuk Anda. Nah, tampak dalam foto ini saudara ada Indonesia mendambakan keajaiban di Qatar. Menampilkan foto pemain Indonesia Jordi Amat sebelah kiri. Ini berebut bola dengan pemain Jepang Keito Nakamura pada pertandingan penyisihan terakhir Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al Tumama, Doha, Qatar pada hari Rabu. Indonesia takluk dengan skor 1-3. Mimpi Indonesia untuk mencetak capaian baru lolos ke fase gugur Piala Asia akhirnya harus bergantung pada tim lain. Kekalahan Garuda 1-3 dari Jepang pada duel pamungkas Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al Tumama, Doha, Qatar tidak serta-merta membuat kans ataupun kesempatan lolos gugur, tetapi Indonesia membutuhkan keajaiban. Indonesia menutup babak penyisihan Qatar 2023 dengan koleksi 3 poin dan selisih minus 3 gol. Anak asuhan Sinteyong ini berada di posisi kritis untuk menempati satu tempat peringkat ketiga terbaik. Indonesia berada di peringkat keempat atau posisi terbuncit peringkat ketiga terbaik untuk merebut jatah tampil di fase gugur. Hal ini juga seiring dengan judul besarnya di bagian atas, Indonesia mendambakan keajaiban di Qatar, Garuda menampilkan performa membanggakan melawan Jepang, kini Indonesia butuh keajaiban untuk lolos ke fase gugur. Kita bergeser sedikit masih di halaman muka yang terbit hari ini di Harian Kompas, yaitu di bagian atas terkait dengan pertanahan berjudul Mencari Penuntas Janji Reforma Agraria. Di sini ada janji politik terkait reforma agraria melalui penyelesaian konflik dan redistribusi tanah kepada rakyat khususnya petani, nelayan dan masyarakat miskin. Perdesaan, perkotaan dinilai belum terwujud. Kendati tersusun rapi pada visi, misi dan juga program kerja pemerintah, capaiannya belum sesuai dengan harapan. Di tengah transisi kepemimpinan, sejumlah kalangan menginginkan sosok presiden dan wakil presiden yang mampu menuntaskan persoalan dan menunaikan janji tersebut. Mereka juga berharap pemerintah meluruskan dan mengoreksi paradigma, kebijakan, dan praktik reforma agraria ini yang dilakukan selama ini. Hal ini diperkuat dengan data oleh Harian Kompas terkait dengan rekomendasi KPA bagi Presiden dan DPR hasil pemilu nantinya, di mana untuk meluruskan reforma agraria nasional oleh pemerintahan baru dan mengembalikan konstitusi agraria. Ada juga bagaimana tahapan pelaksanaan reforma agraria sejati atau genuine agrarian reform. Anda bisa baca lebih lengkap di Harian Kompas hari ini. Kita bergeser ke informasi lainnya, ini ada di bagian bawah. Terkait dengan pemilu presiden 2024 berjudul Cegah Munculnya Penyalahgunaan Kekuasaan. Di sini dimuat terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan juga memihak saat pemilu, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara selaras dengan aturan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun perlu diantisipasi agar hal ini tidak menyebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan memicu persoalan terkait etika politik karena batasannya sangat tipis begitu. Dan terkait hal itu pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu perlu diperkuat. Selain itu perlu dipikirkan pula hadirnya undang-undang lembaga kepresidenan yang mengatur posisi presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan sebagai pribadi. Selain di halaman muka ada informasi menarik lainnya yang dihadirkan oleh Harian Kompas di halaman 15. Ini terkait bencana banjir putus Trans Kalimantan. Di mana jalur Trans Kalimantan di Barito Selatan, Kalimantan Tengah putus akibat banjir selama 5 hari. Ratusan pengemudi truk pengangkut sawit dan mobil barang terpaksa menunggu di tengah hutan berharap banjir segera surut. Barito Selatan merupakan satu dari 7 kabupaten dan juga kota di Kalteng yang terdampak banjir. 6 wilayah lainnya adalah Kapuas, Barito Utara, Murung Raya, Gunung Mas, Kota Waringin Barat, dan Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana dan juga Pemadam Kebakaran
Kalimantan Tengah menyebutkan total ada 177 desa dan kelurahan di 22 kecamatan dilanda banjir. Setidaknya dari data yang dimuat oleh Harian Kompas hari ini sebanyak 49.808 keluarga atau 154.834 orang terdampak. Semua informasi ini Anda bisa baca lebih lengkap di Harian Kompas yang terbit hari ini, Kamis 25 Januari 2024, dan Anda juga bisa membaca secara daring di kompas.id. Saudara, Anda pada pagi